Hari keempat penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta, lalu lintas di Jakarta Barat ramai. Kapolda Metro Jaya bersama dengan Pangdam Jaya melakukan pantauan pelaksanaan PSBB di Jalan Daan Mogot. Dari pemeriksaan yang dilakukan petugas, masih ditemukan sejumlah pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Jalan Daan Mogot menjadi salah satu akses warga dari Tangerang ke Jakarta. Pelayanan tes corona dari atas kendaraan atau drive-thru dilakukan di Kemayoran, Jakarta sebagai upaya pemerintah menggencarkan tes cepat mendeteksi sebaran corona. Dalam sehari, tes cepat drive-thru ini dilakukan terhadap 500 warga dengan lebih dahulu melakukan konsultasi melalui aplikasi. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan dan BNPB telah menggandeng sebuah layanan kesehatan digital rumah sakit swasta sebagai pelaksana tes cepat drive-thru. Salah satu warga menyatakan ikut tes drive-thru untuk menjawab keraguan dirinya tertular corona atau tidak. Dari temen sih, dari temen istri saya, kebetulan istri saya punya kenalan, terus dia pernah melakukan ini juga, terus ya diinformasikan ke ke istri saya. Bagus sih, bisa jadi alternatif buat masyarakat ya untuk apa namanya, untuk bisa menjawab keraguan gitu istilahnya gitu ya, banyak kekhawatiran di masyarakat biar pasti aja sih. Sama istri saya sama ayah saya. Pemerintah telah menyetujui pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Provinsi Banten yang meliputi Kota dan Kabupaten Tangerang serta Kota Tangerang Selatan. Ketiga wilayah ini berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Pemberlakuan PSBB di Banten diharapkan dapat menghentikan sebaran corona di sekitar wilayah Jabodetabek karena aktivitas manusia yang berada di wilayah ibu kota Jakarta dan sekitarnya dapat dikendalikan dengan baik sehingga penyebaran corona bisa dihentikan. Kementerian Kesehatan telah menyetujui permintaan Gubernur Provinsi Banten terkait dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian, maka lengkap sudah seluruh klaster yang berada di Jabodetabek setelah sebelumnya ditetapkan PSBB untuk Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Yang sebelumnya didahului oleh pembatasan skala besar untuk pembatasan sosial berskala besar untuk DKI Jakarta. Artinya, maka seluruh klaster epidemiologi Jabodetabek sudah dalam satu sistem yang integral. Setelah PSBB disetujui Kementerian Kesehatan, seperti apa penerapannya di Kota Tangerang? Kami akan tanyakan langsung kepada Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah. Selamat sore Pak Arief. Selamat sore Mas. Pak Arief, jadi kapan Kota Tangerang akan menerapkan PSBB? Ada informasi tanggal 18 April atau hari Sabtu mendatang, Pak Arief? Ya, jadi tadi kita yang ini melakukan pas dengan Pak Gubernur terkait pindah ke Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Itu menjadi satu topik yang kita bahas. Jadi Bupati itu paling lambat hari Sabtu. Nah, kalau saya sih sebenarnya pengen cepat, tapi kita menyesuaikan dengan kesiapan daerah lain. Karena nantinya tentu diatur di peraturan Gubernur Banten. Cuma tadi belum diputuskan oleh Pak Gubernur, kami masih melihat persiapan penyusunan peraturan Gubernur Banten kaitan implementasi PSBB di Banten, khususnya Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Pak Arief, mohon maaf bisa lebih didekatkan kembali mikrofonnya karena kami agak sedikit mengalami gangguan dari audionya. Jadi artinya akan bersamaan ditetapkannya Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan juga Kabupaten Tangerang. Iya, jadi nantinya pastinya akan dilaksanakan bersamaan. Tapi kita per hari ini tadi teman-teman Dinas Perhubungan dan PPP sudah melakukan pemeriksaan checkpoint yang ada di 48 titik. Terus sudah mulai melakukan sosialisasi, artinya mengecek apakah masyarakat menggunakan masker dan lain sebagainya. Sambil sosialisasi kaitan penerapan PSBB untuk di wilayah Kota Tangerang.
nanti ketika diterapkan seperti apa teknisnya? Apakah di Kota Tangerang akan ditutup perbatasannya, jadi tidak sembarangan warga bisa keluar masuk Kota Tangerang, Pak Arief? Sebenarnya sama aja dengan apa yang dilaksanakan dengan DKI. Karena dari sisi aturan, kita juga mempelajari aturan Pergub DKI, Pergub Jawa Barat, dan berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di wilayah Jabodetabek. Jadi sebenarnya tetap boleh bergerak, ya, cuman dibatasin. Artinya kayak kendaraan bermotor, roda 2, mungkin hanya boleh 1 orang, begitu ya. Terus kalaupun 2, ya emang harus ada hubungan keluarga, selamatnya sama. Baik. Kendaraan sedan mungkin hanya untuk 2 orang, kendaraan minivan mungkin 3 atau 4 orang. Baik. Begitu. Pak Arief, beberapa jalan utama di Tangerang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yang tentu sudah menerapkan lebih awal penjagaan di perbatasan. Ini bagaimana agar tidak tumpang tindih? Ada koordinasi dengan DKI Jakarta soal pengamanan patroli di perbatasan, Pak Arief? Ada. Tadi ketika Pak Kapolda dan Pak Panglima datang ke wilayah, itu didampingi oleh Kapolres dan Kodim Kota Tangerang, ditambah teman-teman di dan Pol PP. Jadi intinya walaupun kita belum menjalankan sepenuhnya, tapi tata pelaksanaannya kita coba sinkronkan supaya kita bisa saling support agar wabah corona ini bisa kita atasi bersama, bukan hanya wilayah DKI, tapi juga Jabodetabek termasuk Kota Tangerang. Baik. Begitu. Disampaikan tadi maksimal tanggal 18. Apa sebetulnya yang saat ini ditunggu atau yang tengah dipersiapkan oleh Wali Kota Tangerang, Bupati Tangerang, dan juga Wali Kota Tangerang Selatan? Karena cukup panjang waktunya, Pak Arief. Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan, kita masih menunggu finalisasi draft Pergub Peraturan Gubernur kaitan implementasi PSBB. Kalau di Kota Tangerang sebenarnya perwalnya sudah final tadi pagi. Hanya saja kita akan menambah komponen apa yang akan menjadi rujukan peraturan gubernur. Karena kita dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya sampai semalam itu sampai tadi pagi kita udah lakukan finalisasi, kita udah bikin. Begitu. Baik, artinya sebetulnya perwal untuk Tangerang ini, untuk Kota Tangerang sudah dipersiapkan, termasuk nanti akan ada aturan soal sanksi yang menyertakan Permenkes ini, Pak Arief? Iya, kalau sanksinya kan saya rasa sama semuanya ya. Kita mengacu sama Undang-Undang Kesehatan kaitan karantina, kalau nggak salah Undang-Undang nomor 18 ya, di pasal 93. Jadi itu kaitan sanksinya. Maka peraturan wali kota ini lebih kepada penata laksanaan bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Contoh DKI itu Pergub DKI dan Jawa Barat tidak mengatur berapa jumlah orang yang boleh berkumpul. Iya. Kita atur kaitan misalnya dia pernikahan boleh 10 orang. Kalau ada yang meninggal, penguburan maksimal 20 orang. Kalau hitanan maksimal 5 orang. Terus di DKI itu tidak diatur kaitan industri karena yang dibolehkan hanya industri strategis. Baik. Tapi karena wilayah Kota Tangerang banyak industri, kita kasih kelonggaran. Tapi dia untuk melaksanakan social physical distancing begitu. Baik, jadi artinya ada relaksasi juga bagi dunia usaha yang berada di Kota Tangerang. Lalu bagaimana dengan nasib warga Kota Tangerang yang bekerja di Jakarta? Seperti apa imbauannya, Pak Arief? Ya, saya pikir selama dia belum ada edaran untuk work from home, dia akan tetap bekerja. Nah, maka sebenarnya kebijakan ini membatasi, menghimbau seluruh dunia usaha yang masih berkantor, karena sebenarnya di Kota Tangerang jarang ya, lebih banyak industri begitu. Tentunya diharapkan mau bekerja di rumah dalam kondisi PSBB ini. Karena sebenarnya dalam kondisi 5 minggu kita sama-sama ada dalam kondisi wabah corona ini, PSBB ini kan langkah lanjutan ya, langkah lanjutan bagaimana kita bisa memutus rantai COVID ini. Dan kita sangat berharap sekali pemerintah ini benar-benar berhasil begitu. Tapi kunci keberhasilannya bukan hanya saja ada pada pemerintah, tapi yang lebih besar lagi dan lebih penting lagi adalah pada kedisiplinan masyarakat. Begitu. Masyarakat ini benar-benar menggunakan social physical distancing, jaga jarak, selalu gunakan masker, dan lain sebagainya. Baik, Pak Arief, terakhir soal kesiapan untuk bantuan nanti yang akan disalurkan kepada warga Kota Tangerang saat PSBB nanti diterapkan, Pak Arief. Iya. Jadi pemerintah Kota Tangerang sudah berkoordinasi dengan Pemprov Banten dan juga pemerintah pusat. Ya, karena nanti akan ada bantuan, itu per kepala keluarga yang terdampak, itu 600.000.
kita sebenarnya sudah melakukan pemetaan minggu lalu, itu ada 64.000 masyarakat yang terdampak. Baik. Nah, kan itu baru minggu lalu. Pasti minggu ini mungkin ada yang di PHK, ada yang di rumah, dan lain sebagainya. Intinya data itu akan terus bergerak. Sehingga kita juga berikan kesempatan masyarakat yang terdampak untuk bisa mengajukan melalui aplikasi Sigacor, Siaga Corona, yang nanti diverifikasi oleh RW dan PSM, Pekerja Sosial Masyarakat Kota Tangerang begitu. Baik, ada kemudahan bagi warga Kota Tangerang yang terdampak virus corona. Terima kasih Arief Wismansah, Wali Kota Tangerang yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.